Sintayong atur pola makan dan latihan pemain timnas Indonesia. Belajar dari pengalamannya menangani para pemain timnas Indonesia U19, timnas U23, hingga timnas senior sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Sintayong memberikan pengertian kepada para pemain timnas Indonesia untuk mengatur pola makanan serta gizi makanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina, kekuatan, dan kemampuan fisik mereka. Setelah mengamati para pemain timnas Indonesia yang terjadi di lapangan saat bertanding, Sintayong memperingati para pemainnya untuk mengurangi memakan makanan gorengan yang sangat digemari para pemain timnas Indonesia. Makanan gorengan dan berminyak sangat sulit dicerna dan menghambat proses pembakaran nutrisi dalam tubuh. Akibatnya otot pemain sering kram setelah dipaksa berlatih keras. Selama menangani timnas Indonesia U19 dan timnas Indonesia U23, Sintayong selalu mengutamakan latihan beban. Sintayong melihat pentingnya latihan beban bagi para pemain timnas Indonesia untuk menguatkan tubuh para pemain agar tidak mudah cedera. Hal ini terlihat dalam ajang Piala AFF 2020 di Singapura. Sintayong berhasil membawa skuad Garuda melaju hingga final. Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, hingga Witan Sulaiman yang sudah merasakan latihan keras ala Sintayong menunjukkan kualitas dan kemampuan fisik mereka yang luar biasa. Terlepas dari hal itu, Sintayong melihat kemauan dan kerja keras para pemain Indonesia menjadi nilai plus. Karena itu, Sintayong sangat optimis bisa meningkatkan permainan timnas Indonesia dapat lebih baik lagi. Perlu diketahui, bagi timnas Indonesia, yang terpenting para pemain timnas Indonesia jangan sampai kalah mental untuk melawan siapapun, ujar Nova Arianto kepada bola.com. Kami harus percaya bahwa kami mempunyai kemampuan. Timnas Indonesia itu tengah digenjot dalam pemusatan latihan. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali, menilai timnas Channel Indonesia mengalami perkembangan yang sangat baik di bawah kepelatihan pelatih asal Korea Selatan, Sintayong. Perkembangan yang baik tersebut dibuktikan salah satunya dengan keberhasilan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2023 usai melewati 3 pertandingan di Kuwait. Sementara itu, terkait Sintayong, Menpora Amali menjelaskan bahwa awalnya pelatih asal Korea Selatan ini direkrut Indonesia sebagai pelatih untuk persiapan Piala Dunia U20 tahun 2021. Namun harus ditunda penyelenggaraannya ke tahun 2023 karena pandemi. Menpora Amali meminta masyarakat agar memberi kesempatan dan ruang yang cukup kepada Sintayong untuk bisa berkreasi dan membuktikan kualitasnya sebagai pelatih dunia, dan tidak cepat menvonisnya hanya karena belum meraih trofi. Dengan demikian, menurut Menpora Amali, pelatih Sintayong butuh waktu untuk memahami culture secara umum orang Indonesia dan culture sepak bola di Indonesia. Saat ini, STY dinilai sudah memahami tentang culture tersebut. Bahkan, pengamat sepak bola Vietnam, Phu Quang Huy, terkejut dengan perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong. Timnas Indonesia tampil cemerlang saat menghadapi Curaçao dalam pertandingan uji coba FIFA Matchday pada bulan September 2022. Skuad berjuluk Garuda itu bahkan mampu memenangi pertandingan melawan wakil zona CONCACAF sebanyak 2 kali. Kemenangan pertama timnas Indonesia atas Curaçao dengan skor 3-2. Lalu, yang keduanya via skor 2-1. Selama dilatih oleh Sintayong, Indonesia mengalahkan 2 laga beruntun. Itu menunjukkan bahwa Sintayong dan timnya membuat perubahan kualitas yang kuat. Hal tersebut juga dinilai membuat stamina dan semangat juang timnas Indonesia berbeda dengan sebelum diracik Sintayong.
Bahkan Sintayong berani memutus satu generasi timnas Indonesia untuk membentuk skuad yang saat ini ada.